Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semuanya, sekalipun kita cuma berempat nggak apa-apa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan katakan satu firman Tuhan mengatakan satu dua tiga orang berkumpul, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya, kita akan saya akan menyampaikan tentang hidup dalam kemenangan. Karena kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya baru saja mengalami banyak kemenangan yang saya alami dalam kehidupan saya. Ya, kita akan buka di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat ini saya menggarisbawahi kata terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan belajar sini apa itu rencana Allah. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan inginkan ketika kita selama hidup di dunia ini? Ya. Salah satunya saya katakan tadi dalam judulnya hidup dalam kemenangan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya atau umatnya mengalami selalu kekalahan, kekalahan, kekalahan terus. Amin. Ya. Kita harus mengalami satu kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan itu yang harus kita alami karena itu track recordnya Tuhan. Jadi kita harus mengikuti track recordnya yang Tuhan alami. Tuhan tidak pernah kalah. Bahkan dia ketika mati di kayu salib bukan wujud kekalahan, tetapi itu satu kemenangan totalitas atas kuasa dosa dan maut. Itu yang saya rasakan, itu yang saya dapatkan. Jadi kalau firman tadi mengatakan bahwa terpanggil sesuai dengan rencana Allah, berarti kalau kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kita berarti sudah di dalam track recordnya atau di dalam garisnya Tuhan. Tetapi kalau kita belum mengalami kemenangan-kemenangan atau kita malah mengalami kegagalan demi kegagalan, patut dipertanyakan ada apakah itu? Ya, seringkali ya kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini hidup kita ini selalu dalam segala macam masalah-masalah yang selalu membelit, selalu masalah demi masalah timbul terus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang memang belum berkenan atau mungkin ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Itu saya merasakan juga. Ada yang ditutupi atau mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi belum beres, tapi kita merasa sudah beres. Itu sangat bahaya. Dan itu juga saya alami. Di puji nama Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu harus kita alami. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini sesuai dengan panggilannya. Karena kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, ya rencana Allah sesuai dengan rencana Allah itu. Kalau kita mau mengalami kemenangan, memang kita harus seperti Yesus. Yesus adalah contoh atau ya contoh yang memang teladan yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita mencontoh teladannya Tuhan Yesus, kita nggak mungkin kuat menghadapi kehidupan di dunia ini. Pasti kehidupan kita akan selalu mengalami kegagalan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kemungkinan bisa-bisa kalau nggak kuat imannya, semakin nggak kuat bisa-bisa bunuh diri. Itu yang sering saya perhatikan. Ada salah satu masih keluarga besan ya, keluarga besan dari adik ipar saya, karena dia nggak kuat mengalami kehidupan yang penuh apa sakit-sakit terusan. Akhirnya dia hari itu dia mengajak cucunya jalan-jalan ke kebun binatang. Ternyata malamnya dia mengakhiri hidupnya. Dipikirnya ketika itu apa sudah selesai, tidak. Ketika bunuh diri sebenarnya masalah itu tidak selesai, justru itu menambah masalah.
Itu yang saya tahu. Jadi ketika orang menghabisi nyawa sendiri itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Dia nggak mendapat kehidupan yang kekal, tapi justru semakin mati, dah bukan bagian kehidupan kekal. Ya, saya melanjutkan. Seringkali itu juga dirasakan oleh anak-anak Tuhan atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, tapi masih hidup dengan pola-pola dunia, pola-pola dunia atau pola-pola yang bukan polanya Tuhan atau bukan pola kerajaan surga. Itu yang sering menghambat atau seringkali dalam hati saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Saya juga baru mendengar nih. Jadi kok bisa ya hamba Tuhan kok hidupnya masih seperti orang-orang dunia. Ternyata ya itu tadi, karena dia ternyata tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Tuhan. Dia sendiri tidak sungguh-sungguh hidup dalam rencana Tuhan. Di mimbar bagus, pinter. Main keyboardnya, main musiknya pinter. Bukan hanya keyboard. Bahkan drum, bass dia sangat menguasai musik. Dia sangat menguasai. Ketika di mimbar juga luar biasa. Tapi nggak tahunya ketika dia di luar, itu kehidupan duniawinya masih ada. Rokok itu ternyata masih ada rokok itu di ya jadi bingung ini rokok kudus atau rokok kudus nih. Nah, ketika saya mau tegur itu nanti takutnya tersinggung, takutnya nanti apa jadi sakit hati. Tapi sebenarnya dia juga kan tidak di lokasi kita ngerokoknya jauh, mungkin tidak di gereja juga tidak di, cuma kebetulan ketemu tempat umum tak perhatikan, oh beneran kayak ini, oh bener. Ya itu hidup anak-anak Tuhan yang memang tidak dalam yang hanya mengandalkan kehidupan duniawi. Itu harus kita jauhkan sama sekali. Saya saya sendiri secara pribadi saya bukan orang yang lulusan dari sekolah teologi, tetapi saya belajar firman Tuhan hari lepas hari supaya apa toh? Supaya kehidupan saya secara pribadi dan anak-anak saya bahkan keturunan saya selanjutnya itu mengalami kemenangan-kemenangan. Karena apa? Karena nggak mungkin anak-anak kita mengalami kemenangan kalau kita sendiri hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Jadi kita harus menjadi yang pertama supaya atau kita menjadi yang mencari cara supaya anak-anak cucu kita tuh mendapat kehidupan yang selalu berkemenangan. Itu yang saya sendiri secara pribadi ingin seperti itu. Saya tidak meninggalkan warisan apa-apa, tapi saya yakin ketika saya hidup dengan benar, saya telah meninggalkan banyak warisan buat mereka. Keberuntungan, nah itu pasti mereka akan rasakan. Keamanan, bahkan mungkin kasih karunia yang dari Tuhan akan lebih besar lagi mereka rasakan ketika saya sudah tidak ada. Itu saya bertekad untuk melakukan hal itu. Dan memang harus dikorbankan hal-hal yang menurut mata atau hal-hal yang menurut dunia itu menyenangkan bagi kita itu harus kita korbankan karena itu tidak membawa keberuntungan, tidak membawa ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi seperti yang Buyo katakan kemarin ya hari Selasa itu, kita perlu dilahirkan baru dengan cara-cara itu, perlu pertobatan, perlu pemulihan, agar apa? Agar cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan atau cara hidup yang Tuhan inginkan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Jadi kalau kita bisa kita bisa mulai sekarang, kenapa tidak? Ya, toh? Atau kalau kita yang bisa mulai, kenapa mau siapa lagi? Ya, kecuali kita harus memulai dari diri kita juga mulai segera demi anak cucu kita. Ya, semua harus dimulai dari kita, dari keluarga kita, dari kita secara pribadi membawa dampak bagi keluarga. Itu saya rasakan. Semakin saya jauh, juga pasti anak istri juga semakin jauh. Tapi ketika saya makin dekat, saya semakin berhubungan, saya semakin akrab dengan Tuhan, anak istri itu juga semakin dekat. Itu yang saya rasakan. Mari. Jadi terus bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa hidup berkemenangan? Nah,
Satu langkah yang harus diambil adalah satu, percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Kita baca di dalam Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup, engkau ini Roh besar ya, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena memang di sini Tuhan punya kedaulatan penuh atas kehidupan kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Jadi tidak ada rencana kehidupan kita yang gagal di mata Tuhan. Bahkan rencana-rencana Tuhan ke depan buat hidup kita itu sudah tergambarkan, tergariskan. Dan kita tinggal mengikuti rencana Tuhan saja. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Dia seperti yang dikatakan dalam Roma tadi, maka kedaulatan Tuhan penuh itu akan membawa kehidupan kita semakin masuk dalam kehidupan yang penuh kemenangan. Artinya bahwa sekalipun dalam keadaan buruk, mungkin kita sedang tidak baik-baik saja menurut ukuran duniawi, ataupun sekalipun kita sedang dalam masalah, tapi Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti bisa menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Jadi tidak ada peristiwa yang terjadi di luar kendali Tuhan, tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa tujuan yang baik di balik segala peristiwa itu. Amin. Ya, saya mau bersaksi ya. Tahun 2022 bulan November itu saya masih ingat. Saya pas jatuh-jatuhnya itu. Benar-benar saya sangat jatuh. Keuangan saya dienolkan Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Padahal saya akan menikahkan anak saya bulan Februari 2003. Jadi jarak waktunya tinggal 3 bulan ya. Saya dinolkan, saya begitu marah. Tapi marahnya saya itu saya bersyukur. Saya tersesat di jalan yang benar. Karena saya marah, tapi saya membaca Alkitab. Saya mulai membaca firman Tuhan, saya selesaikan semuanya, saya ulangi terus, selesai saya ulangi, selesai saya ulangi. Jadi 3 bulan itu saya sudah selesai mungkin sudah khatam 2 kali. Sudah selesai 2 kali. Itu saya, puji nama Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, pernikahan anak saya tidak gagal. Pernikahan anak saya bahkan sisa banyak sekali. Saya nggak menarik tidak sumbangan, saya nggak menerima sumbangan, saya nggak menerima apa-apa dari. Memang saya dari kartu undangan sudah dikatakan tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Wah, terlalu berani ya, tetapi luar biasa. Tidak kekurangan apa-apa karena apa? Karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan yang ada di dalam pesta itu. Tuhan yang beracara, bukan saya yang beracara. Jadi puji nama Tuhan. Jadi waktu anak nikah itu benar-benar saya bersyukur sekalipun saya tidak punya apa-apa, tetapi ternyata Tuhan beracara di situ dan luar biasa. Di anak-anak dan semuanya nggak ada yang merasakan makan, banyak makan sisa-sisa, semuanya sisa-sisa. Jadi luar biasa. Itu yang saya rasakan. Lah, dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, saya benar-benar pasrah sama Tuhan karena saya nggak punya pekerjaan sama sekali. Saya nggak punya pekerjaan, saya kehilangan pekerjaan, bukan saya dipecat, enggak. Pekerjaan saya itu bangkrut. Mulai kebangkrutan itu membawa saya semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Saya ke gereja, berangkat ke gereja dari rumah ke gereja itu ada 6 kilo. Saya berangkat jalan kaki, pulang pergi. Tetapi Tuhan memperhatikan kehidupan saya secara pribadi. Kenapa? Ya itu tadi. Kita benar-benar bersandar pada Tuhan. Kita benar-benar bahwa Tuhan punya kedaulatan atas hidup saya. Itu yang saya rasakan. Jadi puji nama Tuhan bahwa hidup berkemenangan itu akan dirasakan oleh setiap anak Tuhan. Itu tidak hanya ketika kita ada atau ketika kita kaya raya. Tapi ketika kita dalam keadaan yang berserah, yang totalitas kita serahkan di hidup kita, itu
kita merasakan hidup itu berkemenangan. Dalam keadaan saya berjalan dari rumah ke gereja itu jalan kaki 6 kilo ya itu tiap hari Minggu dan tiap hari Rabu. Karena kalau hari Rabu biasanya saya doa doa Rabu malam. Kalau Minggu pasti ibadah. Saya jalan kaki dari rumah ke gereja itu 6 kilo. Tidak boleh pinjam sepeda. Padahal ada sepeda di rumah tapi nggak boleh dipinjam. Saya jalan kaki. Sempat juga malu, sempat juga kecewa. Tapi ya di sini ada peperangan terus. Kok seperti ini? Tapi Tuhan luar biasa. Ketika saya mengeluh Tuhan, kalau seperti ini saya nggak bisa lakukan. Saya butuh motor. Saya ngomong, saya belum berdoa. Saya baru ngomong saya butuh motor. Besok pagi-pagi saya dikasih motor. Luar biasa. Pagi-pagi saya benar-benar dikasih motor, Mio. Motor, Mio. Puji nama Tuhan. Jadi belum berdoa itu baru ngomong dalam hati. Paginya sudah, kamu mau nggak motor? Siap. Itulah Tuhan kita ya. Tuhan kita luar biasa. Nah, sepanjang perjalanan itu motor yang tadinya ya motor biasa cuma saya perbaiki, akhirnya saya perbaiki tiap hari saya perbaiki jadi semakin bagus. Motor sebagai artinya motor yang tidak layak jadi layak dipakai. Anak suka karena anak suka tak berikan ke anak karena kebetulan anak juga kerja cuma anak sepeda. Jadi saya berikan, saya nggak punya motor lagi. Saya nggak punya motor, saya jalan. Saya waktu itu ada jemaat yang sakit. Saya datang ke rumah dia, saya doakan. Saya doakan, lah ditanya, Pak Didi motornya mana? Pakai anak. Udah pakai motor ini, jadi saya punya motor dua. Luar biasa. Kalau Tuhan Tuhan kan sudah beracara itu bukan hal yang mustahil ya. Motor itu, saya motor yang kedua ini bagus juga sih. Jimat nama Tuhan. Ketika semakin berjalan ke sana, Tuhan semakin berkati saya, Tuhan semakin melawat saya. Itu semua karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya. Yang Ayub katakan itu benar. Bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu yang saya rasakan, yang saya alami. Dalam Yeremia 29:11 juga katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi sekalipun kita nggak punya pekerjaan atau apapun juga, Tuhan pasti kasih pekerjaan. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa, ya. Pekerjaan Tuhan bagi saya pun ketika saya nggak punya pekerjaan saya cuma ya menangis sama Tuhan. Saya melakukan pekerjaan. Saya di Taman Dua Apius itu saya tadinya hanya volunteer. Volunteer artinya apa? Orang yang bekerja dengan sukarela, sukacita tanpa gaji. Tapi kalau Tuhan memelihara yang tadinya sekalipun volunteer nggak punya hasil apa-apa, makan pun sulit, tapi Tuhan memelihara di situ. Karena apa? Karena ada di mana rencana Tuhan ketika saya bekerja di situ dengan tulus ikhlas, Tuhan perhatikan, Tuhan juga memperhatikan saya dan keluarga saya. Jadi entah bagaimana caranya saya dapat berkat di situ. Ditambah lagi secara tidak sengaja ketika saya semakin giat di situ, Natal kemarin saya ditawari untuk bekerja secara full di sini. Ini puji nama Tuhan ya. Bukan hal yang kebetulan kalau Tuhan itu merancangkan kehidupan kita. Amin. Ya, bukan hal yang kebetulan. Jadi itu yang saya rasakan. Mari kita akan melanjutkan. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa poin satu percaya bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan kita. Yang poin kedua, periksa hati kita adakah dosa yang belum dibereskan. Nah,
Ini kemenangan, hidup dalam kemenangan itu kita harus berani periksa hati kita. Apakah adakah dosa yang belum dibereskan? Saya melakukan itu. Kenapa? Karena memang saya ingin hidup dalam kemenangan dan saya ingin bukan hanya saya mengalami kemenangan, tapi anak-anak, istri saya, cucu saya, menantu saya semua hidup dalam kemenangan. Jadi tekad ini harus kita tanamkan dalam hati. Seringkali kegagalan demi kegagalan kita ini kenapa? Karena kita tidak tahu atau kita menganggap bahwa dosa yang kita lakukan itu sudah selesai dan sudah beres dengan sendirinya. Padahal tidak seperti itu. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5, periksalah dirimu. 2 Korintus 13 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Periksalah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Artinya apa? Tuhan suruh kita untuk ngecek. Cek dalam kehidupan kita tuh masih adakah dosa yang terselubung atau dosa yang tersimpan. Saya merasa seakan-akan saya itu bersih, ternyata benar-benar ketika Tuhan bukakan, ketika Tuhan singkapkan, ternyata ada hal-hal yang tidak beres dalam kehidupan kita. Jadi kenapa? Karena kita sebenarnya tidak sadari bahwa kehidupan kita yang tadinya penuh dengan noda dosa itu, iblis itu atau alat itu masih melekat dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita nggak segera bereskan dosa kita, hidup dalam kemenangan itu hanyalah mimpi. Amin. Jadi kalau kita hanya mimpi saja, kita hanya apa? Kita tidak membereskan atau kita tidak periksa hati kita tiap hari. Hidup kemenangan itu hanyalah seakan-akan mimpi. Kenapa? Karena kita rasanya sudah baik, kita rasanya sudah kudus, kita rasanya sudah benar. Tetapi ternyata ada hal-hal yang belum kita bereskan, ada hal-hal yang harusnya kita bereskan, selesaikan, belum kita selesaikan. Itu yang menghambat bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kemenangan. Ya. Poin yang ketiga. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihnya dan menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau ini dikatakan bahwa kita ini bukan anak-anak yang mudah, anak-anak yang gampang dalam, walaupun mungkin susah atau walaupun kita merasa bahwa kehidupan seorang Kristiani itu susah, enggak. Kristiani itu kehidupan seorang Kristen atau pengikut Tuhan atau orang anak-anak Tuhan itu sebenarnya hidupnya tidak sulit, tidak. Jadi menurut saya hidup anak-anak Tuhan itu semuanya itu mudah. Kenapa saya katakan mudah? Asal kita tetap bertaut dengan Tuhan, asal kita tetap mengikuti bagaimana Tuhan inginkan, pasti mudah. Yang menjadi sulit karena apa? Karena hati kita tuh hati kita sering selalu mempertimbang-timbangkan, atau hati kita sering selalu mengeluh, atau hati kita sering tidak sinkron dengan hatinya Tuhan. Itu yang menghambat setiap anak Tuhan untuk apa? Yang mengatakan bahwa hidup anak Tuhan itu sulit. Enggak, hidup anak Tuhan gampang. Saya merasakan itu. Kenapa? Kalau kita butuh satu, kita doa, Tuhan pasti jawab. Kalau kita butuhkan apapun, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Amin. Ya, saya akan lanjutkan. Untuk poin yang ketiga, Tuhan menyertai orang-orang benar. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam kemenangan, yakin bahwa Tuhan menyertai orang benar. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Amin. Ya, ya, amin. Jadi poin yang ketiga saya ulangi, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kemenangan, yakin bahwa Tuhan menyertai setiap orang benar. Ya, kita bisa baca di dalam Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana, tapi orang fasik akan senantiasa
celaka. Nah, dalam Amsal ini ditegaskan bahwa Tuhan melindungi orang yang hidup dalam kebenaran. Sekalipun ada pencobaan, Tuhan memberi kekuatan untuk menang dan mampu menghadapinya. Amin. Ya, itu Amsal katakan seperti itu dan kita mengamininya. Ini saya mau kesaksian tentang bagaimana kok Tuhan, kok Amsal ini cocok dengan kesaksian saya lagi. Ya, tanggal 23 kemarin, Februari, saya mengalami kecelakaan motor. Jadi luar biasanya kenapa? Dalam kecepatan saya yang tinggi, saya biasa naik motor tinggi. Jadi waktu itu naik motor saya tuh di atas 70, 80. Padahal motornya udah motor kuno. Tapi masih kenceng tuh. Nah, saya naik motor posisinya di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri saya tuh mobil. Nggak tahu kalau sebelah kiri saya itu motong mau nyebrang. Jadi begitu dia motong, jarak hanya 2 meter. Sudah selesai Pak Joko. Amin. Oke. Kenapa? Terus, Pak. Bersaja ya. Ayo. Oh, enggak ada suaranya, Pak. Oh, haleluya. Ya, teruskan. Lanjut, Pak, lanjut. Ya, jadi begitu begitu saya tinggal 2 meter, motor itu saya tabrak. Waktu saya nabrak motor itu, saya langsung tidak sadarkan diri. Jadi saya nggak tahu situasinya bagaimana saya nabraknya. Saya puji Tuhan. Kenapa saya tidak sadarkan diri? Justru saya puji Tuhan. Karena saya tidak mengalami sakit, saya tidak mengalami rasa sakit ketika jatuh, saya tidak mengalami apa-apa. Dan setelah saya cek, saya sadar itu saya sendiri tidak mengalami apapun, tidak ada luka apapun. Hanya darah kecil di kaki sebelah kiri itu ada luka kecil. Itu yang saya bisa lihat, berdarah cuma sedikit itu saja. Sementara motor yang saya tabrak itu fatal. Motornya tuh hancur, orangnya juga harusnya dia masuk rumah sakit, tapi ternyata orangnya nggak mau. Dia maunya, Pak saya dipijat saja. Oh ya, oke. Saya kasih uang untuk pijat. Ya puji nama Tuhan katakan di dalam Amsal 12 ayat 21 benar. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Itu yang saya dapatkan ya. Jadi benar firman Tuhan itu tidak benar, selalu benar, nggak pernah bohong. Karena memang itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau bergantung pada firman Tuhan, pasti kehidupan mereka itu akan di dalam kebenaran terus. Tapi sekali kalau kita, walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita sering ibadah, tapi kalau kehidupan kita nggak beres, atau kehidupan kita secara pribadi tidak benar di hadapan Tuhan, kita masih mencontoh kehidupan orang-orang duniawi, ya tetap kehidupannya akan penuh dengan masalah terus. Amin. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi poin 3, bagaimana supaya hidup dalam kemenangan. Itu yang keempat, hancurkan kutuk melalui kuasa Yesus. Ya, jadi banyak hal yang kita secara tidak sadar kita itu sebenarnya membutuhkan penyelesaian hidup kita. Membutuhkan satu penyelesaian kalau kita nggak bisa berbuat sendiri. Kenapa? Karena seringkali kutuk itu bukan dilakukan oleh kita, atau mungkin kita lakukan tetapi kita nggak tahu bahwa itu adalah kutuk. Nah, kita membutuhkan pertolongan kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan hamba Tuhan untuk menuntun kita terbebas dari kutuk ini. Ini saya juga baru saja mengalami, tapi puji nama Tuhan. Karena apa? Dengan kita membebaskan kutuk ini, kita terlepas dari kutuk, maka kehidupan kita akan terasa makin beres dan makin beres. Beres, kehidupan kita beres dan ringan. Jadi 2 minggu yang lalu saya benar-benar baru paham kenapa kok saya 2 minggu itu saya merasa berat sekali. Depan saya berat, kaki, tangan saya berat. Saya nggak bisa melihat. Tapi orang lain melihat saya. Hamba Tuhan lain melihat saya. Mereka yang penuh dengan roh melihat saya. Bahwa sebenarnya ini hanya masalah fisik karena saya sakit. Tapi ternyata bukan karena sakit itu, tapi karena memang ada sesuatu yang tidak beres. Nah,
untuk bisa untuk hamba Tuhan ini apa? Mereka kok nggak berani bicara jujur dengan saya waktu itu. Tapi ternyata dengan kejujuran salah satu hamba Tuhan, saya mengalami apa yang mereka lihat itu benar-benar membawa saya kaget. Kenapa? Saya merasa bahwa udah beres. Ternyata belum beres juga. Saya merasa bahwa apa kehidupan saya secara pribadi sudah selesai, sudah nggak ada masalah. Tapi ternyata kehidupan saya masih penuh masalah itu. Kehidupan saya masih ada kutuk-kutuk yang belum dilepaskan. Jadi Tuhan izinkan saya untuk dipandu, ditolong oleh hamba-hamba Tuhan ini. Salah satunya Pak Joko, terima kasih. Luar biasa. Jadi begitu saya uh, dilepaskan, dibereskan, dituntun apa yang salah, apa yang tidak benar, bahkan ditanya apa yang selama ini menghalangi uh, kehidupan Pak Budi, kehidupan saya, itu ternyata ketika dibereskan luar biasa. Hidup tangan kaki saya yang tadinya kaku, yang tadinya tuh apa gerak-gerik aja sakit, kakinya juga untuk gerak untuk jalan tuh rasa berat, itu ringan. Kenapa? Ternyata itu dosa. Ada kutuk, ada dosa yang mencengkram. Selama 2 minggu biasanya saya tuh tiap hari itu ya. Tiap hari itu biasanya saya dapat pendapatan minimal 100. Tapi 2 minggu saya nggak dapat pendapatan apa-apa sampai dengan sekarang. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa, Tuhan tetap menjaga kehidupan saya secara pribadi. Karena itu tadi, kutuk itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi itu garis besarnya, bahwa kalau kita mau hidup dalam kemenangan, kita harus mengizinkan Tuhan untuk menguasai kehidupan kita. Biarkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, bebaskan hidup kita dari dosa. Jadi selesaikan seluruh masalah dosa-dosa kita. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami, anggaplah itu sebagai proses Tuhan untuk pemurnian hidup kita. Yang percaya dan taat kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan benar-benar menjadi manfaat atau benar menjadi berkah bagi kita dan bagi keluarga kita, bahkan bagi seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembalikan kepada Yesus. Mari Yesus. Doa penutup. Doa tutup firman, Pak. Oke, Bapa kami dalam surga, dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus, kami ucap syukur panjang firman ini Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu semakin hari, semakin berkenan di hadapan Engkau. Berkati firman ini menjadi berkat bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, dan biarlah firman ini menguatkan, mengutuskan hamba-hamba-Mu yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Ibu Tati, berkati Bapak Joko, dan biarlah melalui dalam kehidupan mereka semakin hari semakin indah di depanku, semakin kuat, semakin kudus, bahkan semakin berkenan di depanku. Apapun yang dikerjakan yang berhasil, dan bila kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan, hidup penuh dengan kemenangan, hidup yang selalu menang terus, karena kami tahu itulah karakter, itulah hal-hal yang memang harus kita alami seperti yang Yesus alami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya ini. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau yang telah selesai berbicara melalui hamba-Mu. Kami serahkan semuanya untuk hormat dan kuasa-Mu saja, untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dibuka dulu. Iya. Makasih. Lanjut ya Pak Joko ya. Doa syafaat ya. Ya, sebelumnya Iya. terima kasih ya Pak Yonatan Dedi ya. Bapak juga mengakui banyak berkat Tuhan yang sudah Bapak terima, baik anak ya, puji Tuhan. Kita juga pasti udah banyak berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Dia beri hikmat, dia beri kesehatan. Itu dulu yang pertama ya. Hidup berdamai dengan Tuhan dulu yang pertama, baru nanti yang lain-lain pasti
terpenuhi. Ya, kan, Pak. Ada lagi satu ayat. Yesus berkata, Aku datang untuk memberikan kelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Ya kan? Tadi kan Bapak udah jelaskan, ada pemberesan dulu, ya kan Pak. Satu kesaksian yang sangat indah hari ini dari Bapak. Ketika Bapak dekat dengan Tuhan, hubungan Bapak dengan istri dan anak-anak semakin membaik. Haleluya. Ya, God is love. Jadi, iya Pak. Jadi Allah itu penuh kasih sayang, Pak. Ya Amin. kan? Yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan, orang yang kekurangan di pesta Kanaan Amin. diberi minum anggur yang terbaik. Iya kan, Pak? Ya. Nah, kita jangan sampai mati rohani kita ya, biar Amin. kita Amin. selalu dipenuhi dan diberkati dengan firman. Sekali lagi, Tuhan berkati Bapak ya, semakin diberkati Tuhan Pak, bertambah-tambah sukacita Bapak dan keluarga ya. Semakin banyak yang berkunjung ke Taman Doa Amin. Apius Klaten. Haleluya. Ya. Terima kasih. Yang berdua siapa Pak Joko? Bu Cindy nggak hadir Bapak ya? Yang berdoa Buka eh, dulu gitu, mic-nya. Pak Joko ya. Ya. Mic-nya dibuka dulu Pak Joko. Mic-nya Pak. Mic-nya. Terkadang kita pujian dulu Pak Joko. Ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu terlalu sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizatnya tepat. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita hadapi, namun sayang Tuhan minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya nyanyikan sekali lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat datang. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita hadapi, namun setia Tuhan minta agar kita percaya sampai mujizat kita.
yang mengerti, yang peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Tuhan minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Tuhan minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat nyata di hidup. Haleluya. Mujizat nyata ya setiap hari dalam hidup kita. Kita sehat, panjang umur, murah rezeki, murah semuanya. Silakan Pak Joko berdoa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk menaikkan syafaat kami. Pada malam hari ini, biarlah kami mulai dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tak memerlukan apapun. Sesuai dengan tema firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberi kemenangan kepada setiap anak-anaknya yang mengasihinya dan dikasihinya. Karena itu Bapa, biarlah segala urapan, segala karunia-karunia, dan segala berkat-berkat terbaik Engkau limpahkan untuk Bapak Yonatan Dedi dari Klaten yang begitu setia kepadamu, sehingga ia boleh mempersaksikan apa yang telah ia lalui sepanjang hidupnya, sebagian dari apa yang telah dia alami dalam bergaul denganmu. Karena itu Engkau juga jaga keluarganya, urapi keluarganya, berkati keluarganya, juga pekerjaannya Engkau buat selalu berhasil, dan ia semakin naik dan tidak pernah turun. Ia menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu juga dalam hal pelayanannya. Engkau limpah-limpahkan urapan, karunia-karunia roh, dan juga berkat-berkat untuk mendukung kegiatan pelayanannya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, terutama mereka yang pergi untuk menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid-Mu dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan menjadikan mereka, mengajarkan mereka dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu kekal selama-lamanya bagi kami semua. Itu juga dengan keluarga kami, karena kami percaya ketika Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melakukan apa yang Engkau perintahkan, maka keluarganya pun Engkau cukupi dan Engkau lindungi. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, baik dari tingkat
pusat, mulai dari presiden dan wakil presiden, sampai ke tingkat terendah, di tingkat RT dan tingkat RW. Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka, memberikan roh takut akan Engkau, dan hikmat untuk memerintah, melakukan semua pekerjaannya dengan baik menurut apa yang telah Engkau rancangkan. Sehingga semua bangsa ini akan menikmati kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, berkat-berkat yang melimpah atas bangsa ini. Karena itu kami berharap bahwa semua hal-hal yang membuat pertikaian dan perpecahan di tengah bangsa ini, semuanya biarlah kami tolak, kami ikat dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hanya kebenaran Kristus saja yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kami untuk selama-lamanya. Karena itu biarlah Indonesia Engkau berkati Bapa, dan Indonesia menjadi kemuliaan bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau berkati mereka, Ibu Tati Simanjuntak, yang juga telah melantunkan pujian penyembahan wakili kami semua, Bapak. Berkati dia dan keluarganya, dan tambah-tambahkan apa yang menjadi harapan yang ia kehendaki dari semua pekerjaan dan pelayanannya. Engkau juga berkati Pak Andre Wahyu Dibroto. Engkau berkati juga Pak Eliakim Tarigan. Engkau berkati Pak Daniel Bambang. Engkau berkati Ibu Rustin Idawati. Engkau berkati Ibu Rosi. Dan Engkau berkati Ibu Rinja yang malam ini dengan tekun mendengarkan firman-Mu dan membuka hati untuk firman-Mu dan menjadikan mereka sebagai tanah yang subur, sehingga ketika firman kebenaran-Mu tinggal di dalam hati mereka, firman itu bertumbuh subur, menjadi pohon yang subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau juga berkati setiap keluarga mereka, dan Engkau juga lindungi. Biarlah malaikat-malaikat-Mu menjaga mereka, sehingga dalam setiap kehidupan mereka, mereka merasa bahwa Engkau mengasihi mereka, sehingga mereka lebih mengasihi-Mu. Karena semuanya itu adalah karena kasih karunia-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Karena doa ini kami mohonkan dengan beralaskan nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan Pak Dedi untuk tutup dengan doa berkat. Masih tertutup mikrofonnya, Pak. Iya, boleh buka. Mari kita mulai. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang telah melawat kami, hati kami masing-masing, untuk Engkau guyurkan, untuk Engkau taburi dengan benih-benih firman. Bila semakin hari kehidupan kami semakin kuat di dalam Engkau, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kehidupan kami. Bersyukur semuanya ini kami boleh mendengarkan, kami boleh mengalami, kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Firman-Mu mungkin hanya
berhenti di sini, tapi engkau akan selalu berkata-kata terus dalam hati setiap hamba-Mu, mengerjakan hati setiap hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau selesai dalam ibadah sunyi malam hari ini. Tuhan tolong berkati setiap hamba-Mu, kasih karunia yang besar dari Bapa, dan cinta kasih yang mula-mula dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan ini. Haleluya. Amin. Pak Andre, silakan. Oke, makasih firmannya Pak Jonathan. Ya, temanya menarik ya, hidup dalam kemenangan ya. Iya. Hidup dalam kemenangan ya. Firmannya di mana tadi? Roma 8:28. Iya. Ya, ya menarik, saya suka ini apa? Karena kita harus punya hidup dalam kemenangan. Tapi Pak, faktanya kenapa banyak anak Tuhan kok mengalami kekalahan, Pak? Faktanya kan begitu, Pak. Ya, bisa diceritakan, Pak, apa yang menyebabkan? Katanya Allah kita Allah pemenang. Tapi faktanya di lapangan ternyata kita kalah, Pak. Sering kalah gitu, Pak. Ya ada yang menang, ada, bukan nggak ada. Ada yang menang. Tapi faktanya lebih banyak yang kalah, Pak. Bagaimana ceritanya? Silakan. Oke, saya akan menanggapi. Tadi sebenarnya dalam pembukaan saya sudah sampaikan dia. Jadi seringkali saya juga bertanya-tanya dalam hati, kok banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan atau mengaku sebagai hamba Tuhan, kenapa mereka masih hidup dalam kekalahan terus? Ya, karena mereka tidak percaya sepenuhnya atau mereka tidak menyerahkan kedaulatan hidupnya kepada Tuhan secara penuh. Mereka setengah-setengah menyerahkan, seperti tarik ulur. Kalau tidak sekarang, saya ambil lagi. Seperti itu. Jadi misalnya kita sudah berdoa, Tuhan terima kasih karena aku serahkan hidupku kepada Engkau. Aku serahkan dan saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati saya. Dan sudah ya, kita diberkati seakan-akan kita lihat dalam doa itu, kalau kita imannya seakan-akan kita sudah menerima, pasti terjadi. Tapi yang sering dialami anak-anak Tuhan khawatir. Sudah waktunya nih Tuhan, kok belum juga. Saya juga ngalami. Saya mengalami akhir ini karena apa? Anak saya yang bungsu ini kan masuk Universitas Undip. Ya. Nah, baru tadi pagi kami Zoom dengan seluruh orang tua dan di prodi di Undip itu, program pendidikan sastra, itu mereka sudah katakan bahwa minimal itu biaya itu minimal itu 7 juta sudah pasti untuk biaya pendidikannya per semester. Belum juga nanti untuk biaya kos dan biaya kehidupan sehari-hari. Saya berdoa dan menyerahkan semua Tuhan. Tapi seringkali kan ketika kita dalam kelemahan kita sering dibuat bimbang. Kok belum ada Tuhan? Kok belum dijawab? Bahkan kita mengalami hal-hal yang di luar perkiraan yang tadi saya ceritakan, saya saksikan. Biasa saya satu hari bisa terima dana pendapatan satu hari di luar gaji itu 100.000 sudah cukup lah untuk istri ya. 100.000 di Jawa ya, di Jawa Tengah cukup lah. Tapi hampir 2 minggu penuh saya nggak dapat apa-apa. Apa nggak semakin khawatir? Ya, apa nggak semakin takut? Nah, kalau kita bukan anak Tuhan atau kita anak Tuhan yang tidak memegang teguh firman Tuhan, janji Tuhan, pasti kita sudah lari. Betul nggak? Menghadapi situasi ini. Itu tadi, karena banyak anak-anak Tuhan tidak memegang teguh, tidak percaya dengan Tuhan. Mereka kurang percaya dan mereka tidak merasa tidak menyerahkan seluruh kedaulatan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan mereka tidak mengalami kemenangan-kemenangan itu. Ya Pak Andre ya, bisa diterima? Ya, silakan Pak Andre, masih ada. Ya, oke, terima kasih Pak Jonathan ya. Ya, bisa dengar suara saya Pak? Tes 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Pak Jonathan ya. Faktanya banyak di lapangan, banyak yang anak Tuhan ya. Betul-betul maksudnya ya hidupnya
apa baik sesuai dengan firman Tuhan, berdoa, pelayanan. Tapi faktanya di lapangan mengalami kekalahan, Pak. Ya toh? Tapi kan ada firman Tuhan bahwa Tuhan bisa memakai situasi apa saja, termasuk kekalahan. Ya enggak? Tuhan bisa pakai. Ya. Bagaimana dengan ayat seperti itu, Pak? Tuhan kan bisa pakai kekalahan itu. Bagaimana Bapak bisa menerangkan? Silakan. Nah, saya akan tambahkan lagi, itu berhubungan dengan kesaksian saya lagi. Ya. Seakan-akan ketika saya tidak dipinjami, saya berangkat ke gereja waktu itu sebelum saya punya motor, saya jalan kaki, Pak Andre, saya jalan kaki dan itu tidak dekat 6 kilo. Jadi saya harus siap jalan kaki 6 kilo itu sekali jalan. Jadi kalau PP 12 kilo. Dan terjadi dalam seminggu 2 kali, Rabu dan Minggu. Ya, saya jalan kaki terus tiap hari. Saya merasa saya nggak boleh pinjam sepeda, nggak boleh dipinjam sepeda, nggak boleh. Padahal itu saudara sendiri. Sepeda kayu saya nggak boleh dipinjam, nggak boleh. Saya merasa kehidupan saya itu bagaimana ya? Orang-orang menganggap saya kalah. Udah, biarlah. Jadi orang sudah berbicara dalam hati, istilahnya kalau orang Jawa, lempoh, lumpuh lah kamu. Itu kata mereka. Saya akan Tuhan kita tuh baik. Makanya ketika saya berjalan saya sudah, Tuhan, kalau seperti ini terus saya nyerah. Ya, terus tapi di sela-sela itu nggak berharap, Tuhan, saya minta motor. Hari saya belum minta motor. Saya baru berpikir saya berjalan nyerah dan saya cuma berpikir ada motor ya. Akhirnya ya hari berikutnya ada motor juga, diberi motor. Belum berdoa itu diberi motor. Nah, artinya ketika orang menganggap kita kalah, ya, ketika orang kita anak Tuhan itu apa tuh, nggak bakal berhasil seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang hidup saya juga baik-baik saja. Anak istri saya terberkati, bahkan motor saya sekarang ada 2. Itu artinya Tuhan kita luar biasa, Pak. Sekalipun orang dunia mengatakan kita kalah, enggak. Karena ternyata kehidupan kita di mata masyarakat sekarang ini ya, saya secara pribadi ya, yang dulu katanya pulang dari merantau, harusnya dapat hasil ternyata 0, dan dianggap saya itu bahwa gagal, ternyata tidak gagal. Hidup anak saya juga baik-baik saja, bahkan sekarang bisa masuk Undip. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, siapa lagi? Ya kan? Ya memang biaya belum ada, tapi kita Amin. yakin. Amin. 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 Tukang sapu Taman Doa Pius, tapi anak saya bisa kuliah di Undip, Pak. Oke. Mantap. Ya, terakhir Pak Jonathan ya. Ada 2 versi kalau saya perhatikan nih ya. Kemenangan menurut dunia dan kemenangan menurut Kristus kan? Menurut Pak Jonathan bagaimana, Pak? Ada kemenangan menurut dunia, ukuran dunia lah ya. Kemenangan menurut Kristus nih. Kan begitu. Itu karena Tuhan pun bisa pakai kekalahan tuh bisa dipakai. Tapi ukuran dunia kan beda, Pak. Itu kemenangan dunia sama kemenangan Kristus kan beda. Bisa dijelaskan kepada kita semua. Ya, silakan. Saya juga mengalami itu, Pak. Kemenangan menurut dunia itu ketika kita seakan-akan kita punya segalanya, dan kayaknya udah nggak ada masalah lah. Bahkan tetangga pun seperti itu. Tetangga saya, Pak, pangkatnya jenderal, baru pensiun, perwira lah, bukan jenderal, perwira, mungkin belum sampai jenderal, letnan kolonel, baru pensiun. Bapak tahu nggak kenapa saya bilang dia sangat hebat di mata masyarakat, tapi nggak di depan saya mungkin nggak ada apa ya, kenapa saya jam 2
jenderal pinjam sana. Ukuran dunia kan seperti itu kan. Seorang perwira seakan-akan duitnya banyak, tapi kenapa pinjam sama tukang sapu? Nah, itu ukuran dunia, Pak. Tapi kalau ukuran ukuran anak Tuhan, sekalipun kita hidupnya biasa-biasa saja, yang penting makan ada. Kalau menurut kalian ya, padahal mata ya, makan ada, semuanya ada. Tidak pernah kekurangan, apa tidak pernah berkat, tidak pernah berhenti mengalir. Seakan-akan akan habis, tapi Tuhan akan tambahkan terus. Jadi bisa dilihat kemenangan orang dunia dengan orang anak Tuhan itu beda, Pak. Bisa dilihat. Perbedaannya bisa dilihat. Mereka akan mengalami, seperti saya ini akan mengalami sukacita terus, Pak. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan menolong kita, Tuhan menolong saya. Saya akan tetap sukacita, sekalipun saya nggak ada duit. Saya akan tetap sukacita, sekalipun saya nggak ada beras. Karena ketika saya nggak ada, Tuhan akan beri. Tuhan akan kirimkan. Kemarin istri saya dapat beras dari kelurahan 10 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Beras dari kelurahan. Yang 10 dipakai sendiri, yang 10 dibagi-bagi. Apa enggak luar biasa? Artinya kita masih bisa berbagi, Pak. Anak Tuhan, kita masih bisa berbagi walaupun dalam keadaan tidak apa menurut dunia kekurangan, tapi kita masih bisa berbagi. Sekalipun cuma 10 kilo, Pak ya. Itu yang menurut saya beda. Hidup anak Tuhan dengan hidup orang dunia itu beda. Kekhawatiran untuk anak-anak dunia itu pasti khawatir, kurang, khawatir, nggak bisa makan, khawatir nggak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, kalau anak-anak Tuhan nggak perlu khawatir, Pak. Tetap hidup itu berjalan, kita menikmati. Kuncinya sukacita, Pak. Saya kalau nggak salah ingat di Nehemia, Pak, yang firman Tuhan itu. Nehemia berapa itu? Nehemia 8. Dan Pak, saya buka dulu Nehemia 8. Ayat 10. Saya bacakan, Pak ya. Lalu Nehemia 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, saya teruskan, Mbak. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makan sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Artinya anak-anak Tuhan itu kekuatannya adalah di dalam sukacita. Dalam keadaan apapun mereka ketika kita kekurangan atau ketika kita mengalami masalah tetap sukacita. Itu kuncinya. Jadi sukacita itu kunci utama. Itu kan juga buah roh ya. Buah roh ada ya, pertama sukacita ya. Bersukacita. Sukacita itu salah satu buah roh. Itu kekuatan kita, Pak, anak-anak Tuhan. Jadi beda dengan orang dunia. Mereka kurang sedikit aja atau sudah punya apa-apa tapi nggak kurang sesuatu mengeluh atau sakit sedikit mengeluh. Kita nggak perlu mengeluh, Pak. Karena Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sediakan. Ya, bisa menjawab, Pak, ini? Oke, ya mungkin sama ya Pak ya, sama 1 Tesalonika 5, 16, 18 Pak ya. 1 Tes 5, 16, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jadi Tuhan mau kita tetap bersukacita, ya. Karena Tuhan bisa pakai kan, kekalahan pun Tuhan bisa pakai. Nah. Oke, terima kasih Pak Jonathan atas sharingnya. Tuhan berkati, silakan. Terima kasih Pak Andre. Ya, silakan Bu Rustin. Kalau bilang Pak Yonatan, anak-anak dunia dengan anak-anak Tuhan beda ya Pak ya. Kalau anak-anak dunia ketakutan, ya, kalau anak-anak Tuhan tidak merasakan ketakutan akan
tentang kehidupan ya Pak tadi bilangnya. Maksudnya saya rangkum semua tentang Iya, kehidupan. betul. Tapi Iya, Pak, nyatanya, kenyataannya, anak-anak Tuhan yang lebih dari anak-anak Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan, bahkan punya titel teologia, ya, eh, mereka ketakutan loh Pak. Banyak yang ketakutan itu. Hanya untuk mengisi perut aja dia ketakutan. Kalau saya punya prinsip tidak bisa makan, ya sudah iya, waktunya, iya, gitu loh. Selama kita masih bisa makan, ya udah selesai makan. Kalau nggak bisa iya, makan iya, sudah waktunya panggil gitu. Tapi anak-anak Tuhan beda. iya, Yang dikenal itu lebih beda. Jangan apa? Upaya bohong, membohongi. Untuk mengisinya dia iya, dengan menjual firman itu kepada orang-orang lain. iya, itu. Nah, banyak sekali Pak, itu banyak Iya, sekali. iya, Dia betul, menjual betul. firman untuk orang-orang lain. Nah, Iya, itu pun saya pernah mengalami itu. Saya iya, lihat kelakuan-kelakuan itu. Saya punya bukti sendiri, tapi tidak saya sebarkan. Nah, iya, dari situ saya bisa mengetahui benar-benar itu anak Tuhan apa bukan. Loh, itu berkedok anak Tuhan apa bukan. iya, iya, Saya lihat sendiri, Pak. iya, Jabatannya iya, aja MTH, SH, segala-segala profesor, dokter MTH. Nggak taunya pekerjaannya menipu demi untuk padahal dia orang ya memang dia bukan orang cukup ya Pak ya, iya, bukan orang cukup, iya, tapi tidak jalan dengan menipu. Nah, iya, sedangkan orang dunia loh nggak menipu, dia bekerja keras. iya, Nah, bekerja keras untuk mendapatkan upah. Nah, iya, dia nggak bekerja keras hanya menjual firman untuk iya, mengisi perut. Nah, itu bagaimana itu menurut Bapak? iya. Jadi kalau contoh yang pertama, anak-anak Tuhan atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, saya katakan tadi karena apa? Mereka tidak menyerahkan seluruh kedaulatan hidupnya kepada Tuhan. Tanya saya sudah bertanya-tanya dalam hati. Andai kata orang Lewi itu diizinkan, wah, mereka nggak taat sama Tuhan, apa jadinya? Ya. Orang Lewi tidak bekerja secara duniawi, tapi mereka mendapat bagian karena apa? Karena mereka dapat bagian dari Tuhan sendiri. Nah itu yang tidak disadari, yang mungkin pemahaman itu kurang untuk hamba-hamba Tuhan sekarang. Mereka sudah menjadi hamba Tuhan, harusnya bekerja di ladang Tuhan, tetapi mereka juga bekerja di ladang lain karena khawatir, takut nggak bisa makan, gitu. Atau takut nggak bisa membiayai kehidupan mereka sendiri. Padahal Tuhan janji bahwa Tuhan akan menggenapi, akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Itu untuk bangsa Lewi, karena bangsa Lewi kan dia bangsa apa umat, dia suku pilihan Tuhan. Jadi tidak beda dengan suku-suku yang lainnya. Nah, hamba Tuhan juga sebenarnya seperti itu. Kalau mereka benar-benar bersandar, benar-benar menyerahkan kedaulatannya pada Tuhan, saya pikir sebenarnya nggak perlu takut. Ya ketakutan itu tadi karena mereka tidak percaya sepenuhnya, mereka nggak benar-benar menyerahkan kehidupan mereka pada Tuhan, ya akan terjadi seperti itu. Firman menjadi ajang untuk mencari rupiah, ya mencari uang. Firman menjadi ajang untuk mencari. Nah, orang-orang dunia mereka memang bekerja, yang bekerja tekun atau bekerja dan mereka bisa menghasilkan upah, itu itu bagian dari mereka, bukan bukan sekalipun mereka bekerja dengan benar, tetap mereka akan semakin bersusah payah loh. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, walaupun bekerja dengan luar biasa, tetap mereka akan bersusah payah. Mereka bekerja untuk diserahkan kepada kekayaan mereka akan nantinya akan diserahkan kepada anak-anak Tuhan yang percaya, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Itu firmannya ada, Pak. Pak Joko di mana Pak Joko? Jadi orang-orang dunia itu, Pak Joko bisa menemukan firmannya itu. Saya ingat itu. Jadi orang-orang dunia akan mengumpulkan kekayaannya untuk anak-anak Tuhan. Enggak tak jarukan. Saya ada itu. Ya, betul itu, betul ada ayat itu, Pak Yonatan. Cuma Ada saya itu juga ya. lupa itu. Jadi itu luar biasa loh. Mereka bekerja luar biasa, mengumpulkan segala harta kekayaan, tapi akhirnya hanya diserahkan untuk anak-anak Tuhan. Nah, itu kayak mana itu, Pak? Prakteknya Wah, kayak mana itu, Pak? ya. Pak Yonatan. Dalam prakteknya itu kayak mana itu? Jadi lebih bagus anak-anak dunia, Pak ya.
Saya sarankan dia Biar memberikan kerja gitu kepada ya, Bu. orang yang Ya tidak. nafkahnya diberikan kepada anak-anak Tuhan. Sedangkan anak-anak Tuhan itu ketakutan untuk kelaparan. Artinya saya menyikapi firman itu artinya ketika orang-orang dunia bersusah payah mencari rezeki, tapi kita yang kita yang tidak bersusah payah tapi Tuhan mencukupi. Itu kalau saya mendapat kesimpulan dari firman itu seperti itu. Jadi atau mungkin sekali waktu ketika mereka bekerja dengan luar biasa mengumpulkan harta kekayaannya, akhirnya kan banyak dari orang-orang dunia itu yang mereka akhirnya nggak punya anak cucu atau mereka cuma ya nggak punya anak cucu, akhirnya kan kekayaan mereka jatuhnya juga kepada anak-anak Tuhan. Itu nantinya seperti itu. Itu Saya nggak tahu perjanjian bagaimana lama kayaknya. aplikasinya itu yang saya belum tahu. Tapi kayaknya seperti itu. Firman Tuhan ada. Carikan di Kitab perjanjian lama, enggak betul. Itu udah puluhan tahun aku baca itu. Ada ayat itu. Iya. Artinya gini, Orang-orang artinya gini Bu Rustin. Kita sebagai anak Tuhan yang kita tetap setia, nggak usah khawatir ya, nggak usah terlalu khawatir. Yesus kan berkata, emang ada untungnya khawatir. Khawatir itu bikin kita pusing, dia iya kan? dapat kenikmatan. Bukannya jadi solusi. Solusi ketika kita dalam suatu problem, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita sampaikan semua kepada Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat. Maka yang dimenangkan dulu. Maksud saya itu bukan itu. Anak Tuhan ini khawatir gitu loh. Hamba Tuhan ini khawatir. Padahal ilmunya tinggi sudah, nggak khawatir dia. Nah, dengan Berarti cara bagaimana kalau dia mengobrol khotbahnya gitu loh. Maksud saya itu begitu. Burusin, kalau anak Tuhan itu emang dikatakan apa ciri-cirinya di rumah Tuhan ada banyak anak hantu, anak setan di rumah Tuhan. Berarti Belum semua itu, belum Anak-anak semua. Tuhan, ya sebetulnya anak-anak Tuhan itu memang bagus, saya tahu. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, memang bagus ya. Tapi di zaman sekarang ini, jadi kita nggak bisa menyalahkan anak-anak dunia. Kadang-kadang anak-anak dunia itu kita kan nggak suka meminta-minta. Kita kan harus bekerja keras, gitu loh. Kan termasuk itu dunia ya, gitu. Tapi kalau dari hamba Tuhan yang sudah mentok, itu maksudnya titelnya tinggi, tapi dia berkhotbah hanya untuk mengisi perut, itu rasanya saya kurang pas buat saya. Ya, ya ada yang orang yang hamba Tuhan yang kurang pintar, tapi dia bisa berdoa, tiba-tiba dapat berkat. Itu saya nggak menyalahkan, gitu loh. Saya nggak menyalahkan itu. Bu Rustin, yang dikatakan anak dunia itu bukan berarti orang yang nggak rajin ibadah atau apa, bukan. Tapi anak-anak Tuhan bukan juga cirinya dia rajin ke gereja atau rajin ibadah kayak kita ini. Belum tentu. Tapi kalau kita ini rajin gini bisa menjadi anak Tuhan diproses oleh waktu gitu loh. Ya kan? Tapi udah ada kerinduan. Jadi kalau kita melihat seseorang gini loh, parameternya itu tidak ada yang mutlak, ya, nggak ada yang mutlak gitu loh. Contohnya kesaksiannya Pak Yonatan tadi tentang kesaksian, tentang berkat loh tadi saya tuh. Jadi ada temanya tidak keluar dari tentang itu. Saya mengatakan tentang berkat. Anak-anak Tuhan pasti diberkati. Orang dunia beda, ya kan? Betul. Kalau itu betul, kalau itu betul, memang karena betul sih, betul. Memang saya katakan tidak salah. Pak Yonatan itu tidak salah mengatakan begitu. Poin pertama tadi saya tegaskan bahwa ketika orang tidak menyerahkan kedaulatan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, ya pasti hidupannya berarti mereka di luar Tuhan. Mereka tidak menyerahkan seluruh kedaulatan hidupnya pada Tuhan. Kalau mereka menyerahkan pasti Tuhan pelihara. Tuhan akan beri tarik ulur lagi. Tarik ulur kenapa? Karena sikap hidup mereka sendiri. Karena mereka nggak penyerahan hati kita secara total, totalitas ada Tuhan, berharap dalam kesulitan, dalam sukacita kayak gitu, Bu. Ya, jadi harus mengandalkan Tuhan, kan?
Iya, Membuang sifat-sifat yang contoh nih ya, banyak sekali dalam kehidupan kita kurang menghargai teman kita. Itu pun Tuhan gak senang kayak gitu, Bu. iya, Tuhan senang itu kita cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak mencintai teman kita, kita sudah melanggar perintah Tuhan. Hukum yang kedua Beda, yang Yesus temanya beda tetapkan. tadi Bu. Temanya beda dengan Itu yang ciri Ibu anak katakan. Tuhan juga, Bu Rustin. Kalau kita Ini anak tentang berkat, Tuhan, tentang berkat tadi Pak Yonatan saya dengarkan tentang berkat iya. gitu. itu nanti golnya, tujuan akhirnya ke Ya, sana dia gitu loh, mau Bu. kasih kesempatan Pak Yonatan yang jawab ini. Tapi Ah, intinya iya, begini, silakan Bu Pak Rustin Yonatan. itu punya kasus. Dia melihat ada hamba Tuhan yang khotbahnya bagus, ininya bagus. Tapi dia karena kekurangan, gitu ya, Iya, dia agar bisa makan atau kelihatan citranya bagus, dia menipu, gitu loh. Dia menipu orang-orang kaya, jadi dia hanya khotbah untuk orang-orang kaya, dan dia memang dapat fasilitas dari situ. Nah, itu loh maksudnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan orang dunia yang dia memperoleh kekayaannya dengan Rajin kerja gitu ya. dengan kerja keras, nah gitu. Itu kira-kira kalau di mata Tuhan itu baik yang mana? Kira-kira gitu ya Bu Rustin. Iya gitu ya Bu Rustin ya. Oke, Iya, silakan Pak temanya Yonatan. itu. Iya, itu cocok dengan temanya. Maaf Pak Joko, maaf Pak. Mau bicara sebentar bisa Pak? Boleh. Intinya gini Pak, kalau dia nipu apakah layak dikatakan anak Tuhan? Nah ya Coba. itu, karena itu pertanyaan Bu Rustin itu dijawab oleh Pak Eliakim. Terus Pak, ya jelas nggak layak. Intinya kan gitu aja Pak. Kalau memang nipu, apakah dia layak dikatakan anak Tuhan? Ya nggak layak. Tapi Ya, yang jadi aneh bukan ada. dia. Jadi gini Pak, kalau dia nggak layak dikatakan anak Tuhan, berarti dia bukan hamba Tuhan. Ya. Walaupun Itu statusnya aja intinya, itu aja intinya Pak. Biar perdebatan nggak semakin raut gitu loh. Nggak, Karena ini untuk dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa gitu loh. Saya tuh kaget juga. Kaget seorang hamba Tuhan yang jadi Rustin kan udah bisa. Iya benar, memang benar Bu. Cuman kan intinya tadi kayak gitu. Kalau dia memang nipu, berarti bukan hamba Tuhan Bu. Iya, hamba setan. Iya benar. Sudah. Dia hamba Tuhan, dia hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Itu nabi-nabi palsu Pak ya? Nabi-nabi palsu. Iya benar Pak. Guru palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Iya. Itu Matius 7 itu. Iya. Ya. Silakan yang lain. Kalau ini saya mau bertanya dulu gini Pak. Tadi Bapak kan cerita, Bapak itu 6 km jalan kaki ke gereja. Padahal ada sepeda di rumah. Kok tidak naik sepeda? Itu apakah berasal dari hati Bapak sendiri atau Tuhan yang suruh? Lucu itu. Dari hati Pak. Jadi saya memang waktu itu dalam kondisi tidak disukai. Tidak disukai oleh kakak ipar saya lah. Ketika punya sepeda pun saya pinjam boleh. Jadi padahal saya mau ke gereja. kakak ipar maksudnya. Itu lucu itu kayak Iya. gitu. Bisa ada. Iya. Ya, nanti gerejanya apa? Sepedanya Jason itu, Pak. Ada sepedanya juga ada 3. Sepeda 3, motor 2. Saya belum punya apa-apa tuh. Ya baru-baru ini. Tapi ya Tuhan pulihkan, ketika Tuhan pulihkan saya dipulihkan Tuhan semakin hari semakin enggak ya. Semuanya nempel juga akhirnya. Kembali lagi. Orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit kata Tuhan itu yang everlasting, itu yang abadi katanya Pak. Jadi tekun mengumpulkan terus gitu. Sabar. Baik. Pak Bambang, silakan. Iya, baik Pak Yonatan, saya mengikuti
pembicaraan, bukan perdebatan ya. Sekali lagi saya katakan dalam Zoom ini bukan perdebatan, tapi kita sharing Pak ya, berdialog. Kalau kita berdebat itu konotasinya nggak bagus. Justru kalau itu yang adalah pembawa acara, narasumber, berarti mereka tidak mampu untuk menjawab masalah yang diajukan. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya juga mendengar kata-kata berdebat dan debat kusir. Saya sebenarnya buka itu. Jadi mereka tidak tahu persis bagaimana cara-cara kita berdialog ini. Maka muncul itu. Nah, saya katakan kalau orang yang narasumber mengatakan jangan berdebat, berarti dia tidak mampu untuk bertanya. Makanya waktu itu saya tidak lanjut. Karena saya katakan tentang penyakit rohani dan penyakit jasmani itu pasti ada. Kemudian kalau ke Galatia 5 apakah itu semua? Tapi belum sampai saya tanyakan, saya sudah tidak mungkin ya daripada tidak sehat dalam dialog. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Yonatan dan selamat malam semua. Jadi kembali kepada topik bahwa bagaimanakah kita menjadi seorang pemenang, lebih daripada pemenang yang katakan tadi itu. Ya. Nah, sebenarnya banyak Pak yang bisa kita ambil contoh-contoh keteladanan yang dari Alkitab itu. Ya, ilustrasi-ilustrasi itu bisa kita ambil dari contoh-contoh. Misalkan barusan saya tadi beberapa hari saya mengatakan tentang Yosafat. Ya. Yosafat itu kenapa dia mendapat satu kemenangan dari Allah yang sebenarnya tidak ada kemampuan Pak ya dalam menghadapi Bani Moab dan Amon gitu ya, di 2 Tawarikh 20. Itu sangat mustahil sebenarnya kalau kita baca. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kemustahilan, ketidakmungkinan itu sering kita hadapi. Makanya timbul satu kekhawatiran. Maka saya katakan dalam pengalaman hidup saya, ketika orang itu memiliki kekhawatiran, ya, ketidakpastian, ragu-ragu, itu karena tidak ada pengalaman hidup dengan Tuhan. Artinya apa? Bahwa tidak pernah mengalami sesuatu masalah yang sangat pelik dan dapat pertolongan Tuhan. Nah, dengan demikian, dengan persoalan-persoalan perjumpaan itu banyak Pak ya, yang kalau saya tidak perlu sampaikan, tapi salah satu contoh bahwa ketika persoalan itu kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, maka kita akan hilang Pak itu kekhawatiran hilang. Karena kita tahu seperti Bapak katakan bahwa kita sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber perlindungan dan penyertaan itu hanya ada di dalam Yesus. Benar itu Pak. Yang menurut pengalaman itu saya sekarang umur 74 tahun Pak. Jadi kembali lagi contoh Yosafat. Ketidakmustahilan itu mengapa Tuhan berikan kemenangan pada Yosafat. Itu Pak. Karena Yosafat itu adalah seseorang yang tidak pernah menyimpang hidupnya dari kehendak Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Luar biasa Pak ini. Kalau kita jabarkan di dalam hidup dalam kebenaran Tuhan itu bisa dibaca dalam 2 Tawarikh Pak. 2 Tawarikh 32. Ayat yang terakhir mengatakan ya, itu di situ juga ada biodatanya Yosafat Pak. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ayuba, anak Ziri. Ia hidup mengikuti jejak asa ayahnya. Ia tidak pernah menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau kita membaca Yosafat ini, dia betul Pak melakukan. Jadi kalau kita baca dalam ayat 1 sampai terakhir, apa yang dia lakukan ketidakmustahilan itu Pak. Dan itu ya pernah saya lakukan. Ya seperti inilah untuk kita memperoleh kemenangan. Pertama, yang dilakukan Yosafat itu ya dengan ketakutannya dia, tetapi dia memiliki suatu pengharapan yang pasti. Dari takut itu muncul suatu pengharapan.
tidak akan takut lagi. Karena apa dia? Dia datang kepada Tuhan, sujud di hadapannya, dia berdoa. Jadi dia ada masalah, untuk menghadapi masalah itu dia berdoa dulu. Kiranya demikian juga kita, Pak, di Tegur malam hari ini. Kita harus berdoa seperti Yosafat ini, berdoa, bersujud, ya. Kemudian bahkan berpuasa juga di dalam ayat yang ketiga dikatakan. Dan itu seluruh anggota keluarga jika boleh diminta untuk berdoa dan berpuasa, ya, dalam keluarga kita. Ya, itu bisa dilakukan, Pak. Dan itu pernah saya lakukan memang pada saat-saat saya mengurus anak-anak saya yang dalam kejepitan itu, ya. Kemudian dia setelah berpuasa berdoa, kemudian dia percaya, ya seperti di ayat 18 katakan dia berlutut, ya, Yosafat dengan mukanya ke tanah, dia sujud di hadapan Tuhan. Dia sangat yakin dan percaya. Dan yang lebih lagi, Pak, saya kan sering katakan kemarin saya membawa, jangan lupa, Pak, menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana caranya menghadirkan Allah? Bagaimana caranya menghadirkan? Yaitu pujian dan penyembahan. Ini seperti yang dilakukan sahabat. Demikian juga bisa contoh Paulus dengan Silas. Kemudian tembok Yeriko bisa roboh. Itu karena kehadiran Allah. Dengan apa? Jadi setelah berdoa, berpuasa, kemudian dia lakukan pujian penyembahan, menghadirkan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita dalam kesusahan, kita memuji Tuhan, Pak. Harus memuji Tuhan tiap saat. Sebelum kita doa pun juga berdoa, ya, menghadirkan Allah itu. Itu jadi kuncinya untuk supaya kita memulih kemenangan. Sedangkan pertanyaan yang tadi dari Bu Rustin, ada seorang hamba Tuhan yang punya predikat dokter, tetapi dia melakukan hal yang tidak benar, menyimpang. Sebenarnya itu terletak bukan pada firman, pengetahuan yang dia miliki, tapi itu sudah kepada personalitinya, orangnya. Jadi jangan terus akhirnya kita tidak percaya. Nanti kalau ada seorang dokter, seorang sarjana yang tampil, kita karena sudah melihat orang lain yang begitu sehingga kita nggak percaya. Jangan. Karena kembali lagi bahwa itu tergantung orang. Nah, itulah makanya saya kadang-kadang bukan mengatakan protes kepada Tuhan, tapi Tuhan itu memberikan kebebasan itu, bebas itu, kehendak bebas itu. Jadi bebas kita untuk memilih kehendak Tuhan, atau hidup kita memilih kehendak kita sendiri, atau kita memilih kehendak setan. Nah, tinggal pilih, Pak. Kalau kita mau menang di dalam Tuhan, yaitu jaminannya adalah kebenaran dan kita masuk dalam kerajaan surga, ya mengikuti kehendak Tuhan seperti yang dilakukan Yosafat ini. Disertai, Pak, 2 kali dia katakan dalam 2 tawarik ini. Janganlah takut, kata Tuhan. Aku menyertai kamu. Aku yang akan berperang kepadamu. Melawan musuh-musuhmu. Itu, Pak. Ya, jadi kembali lagi bahwa ada seorang hamba Tuhan, meskipun dia seorang dokter, dia mengerti, saya kira. Mengerti, Pak, seorang dokter kok tidak tahu. Ya mengerti. Tetapi itu tadi, bahwa dia dalam kehendak bebasnya itu mengalahkan kehendak untuk melakukan kehendak Tuhan yang berdasarkan firman Allah. Nah itu, Bu. Jadi ya kalau menurut saya ya sudah, ya bagaimana orang memang pilihan seperti itu ya dia. Ya itu kira-kira dari saya, Pak Yonatan. Jadi mari kita jadi seorang pemenang seperti Yonatan meskipun banyak lagi yang boleh kita contohkan, seperti Daud, ya banyak ya, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Tuhan. Jadi ini jawaban terakhir ya, karena kita sudah pukul 21 malam. Iya, nggak terasa udah jam 21, jam 9. Ya, silakan Pak Dedi. Gimana, Pak Joko? Silakan direspon Pak Bambang tadi. Kok suara Bapak nggak kedengaran? Pak Silakan, Bapak, Pak Yonatan. Silakan, Pak.
Nggak ada suara. Nggak ada suara. Yonatan. Hmm. Macet. Itu stuck gitu. Hmm. Ya udah Pak Joko, kita live. Itu nggak ada bergerak itu Pak. Iya, nggak bergerak nih. Mungkin Mhm. cuaca, iya, cuaca di Klaten ada Iya.